Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami sayangi dan yang kami banggakan, siswa-siswi kelas 7 A dan B. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring untuk mapel Al-Quran Hadis halaman 11, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada kesempatan ini ada barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11 melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu sekarang adalah terkait dengan hadis. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran, untuk ini kita akan melanjutkan menjelaskan tentang hadis sebagai pedoman hidup kita yang kedua. Hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadasa, yaitu perkataan. Secara istilah, hadis adalah perkataan, semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di hadis ini berisi tentang semua tindak lampah beliau ketika semasa hidup beliau yang menjadi dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran. Secara umum pengertian hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah. Ini menurut jumhurul muhaddisin, sebagian besar hadis ada keterangan segala sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berupa sabda, perbuatan, ketetapan, dan segala hal yang terkait dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat yang kedua adalah golongan dari luar jumhurul muhaddisin. Itu mempunyai keterangan hadis bukan hanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in juga tergolong sebagai hadis. Kalau menurut jumhurul muhaddisin, hadis itu hanya disandarkan kepada Kanjeng Nabi, tapi menurut selain jumhur itu tidak hanya Kanjeng Nabi tapi juga dengan para sahabat dan tabi'in. Adanya perbedaan tersebut mengenai definisi hadis disebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai permulaan terjadinya hadis. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa permulaan terjadinya hadis pada masa kenabian, namun ada pula yang berpendapat bahwa hadis terjadi sebelum dan setelah masa kenabian. Nah, ini yang biasa kita anut adalah yang jumhurul muhaddisin. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi, baik itu sabda, ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Selanjutnya tentang pembagian hadis. Hadis ada beberapa pembagian. Yang pertama dilihat dari banyak perawi yang menceritakan hadis. Ini ada yang dinamakan hadis mutawatir. Mutawatir artinya berturut-turut atau saling beriringan. Hadis mutawatir ditinjau dari perawinya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan sesudahnya. Dan bisa dipastikan tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Karena apa? Karena yang meriwayatkan itu banyak, yang menceritakan itu banyak. Mungkin Kanjeng Nabi ketika berada dengan banyak sahabat ngendikan begini, mengucapkan begini. Jadi yang meriwayatkan, yang menceritakan itu banyak sekali. Tidak hanya puluhan, mungkin juga ratusan dan lain sebagainya. Ini dinamakan hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi.
Yang kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua rawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Ini lawan kata mutawatir adalah ahad, hadis yang diceritakan oleh satu, dua atau tiga, ya, tidak lebih tidak lebih mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ada tiga macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Jadi dilihat dari perawi, banyaknya perawi ini ada dua macam. Yang pertama hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh perawi banyak. Dan yang satunya adalah hadis ahad, hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang banyak. Yang kedua, dilihat dari sanad dan matanya. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalan, caranya bersambung kepada Rasulullah, tidak berelat dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih dan tidak cacat. Contoh hadis sahih yaitu sebagai berikut. Ini bisa dibaca di halaman 12. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dinukil diriwayatkan oleh rawi yang adil dan kurang sedikit kedzobitannya. Syaratnya bersambung-sambung kepada Nabi dan tidak mempunyai elat serta syad. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif hadis yang lemah karena tidak memenuhi syarat seperti hadis hasan. Ini dilihat dari sanad dan matanya. Jadi untuk hadis sahih ini hadis rawine kuat, adil, apalane wapi, bersambung kepada Kanjeng Rasul. Itu yang untuk hadis hasan, hadis yang diriwayatkan rawi adil tapi untuk segi kedzobitannya ini kurang. Yang ketiga hadis dhaif, hadis yang kurang memenuhi syarat. Tiga, macam-macam hadis. Hadis atau sunnah dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama hadis atau sunnah fi'liyah, perbuatane Kanjeng Nabi, seperti dalam hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat. Artinya Kanjeng Nabi melaksanakan sholat, praktek sholat, dan kemudian diriwayatkan oleh sahabat. Yang ketiga qauliyah, berupa perkataan. Hadis qauliyah yaitu hadis yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi yang berupa perkataan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam contoh hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini termasuk hadis qauli. Yang ketiga hadis taqririyah, penetapan. Kanjeng Nabi tidak menghentikan dan tidak juga menetapkan, tidak juga melaksanakan, tidak mengucapkan dan tidak melaksanakan, tapi Kanjeng Nabi mendel, diam. Mendel Kanjeng Nabi itu menjadi ketetapan hukum. Selanjutnya kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan fungsi hadis. Satu, kedudukan hadis. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan barangkali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho. Jadi hadis ini menjadi ketetapan hukum yang sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dua, fungsi hadis. Ada beberapa fungsi hadis. Yang pertama adalah memperkuat isi Al-Quran. Salah satu fungsi hadis yaitu memperkuat isi penjelasan di dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Kemudian diperkuat dengan adanya hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Nah, ini hadis ini memperkuat isi di dalam Al-Quran. B. Menafsirkan ayat yang mujmal. Bahwasanya isi Al-Quran itu sangat global sekali dijelaskan di dalam hadis. C. Memberikan kepastian hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Berhubung Al-Quran menika mujmal, global, ada beberapa poin yang belum diterangkan, secara garis besar sudah diterangkan di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan untuk memberikan kepastian hukum di dalam Al-Quran, seperti hadis aklu kulli dzina bin minas sibai haramun, makan setiap binatang yang bertaring adalah haram. Nah, ini adalah fungsi hadis yang kedua sebagai sumber hukum setelah adanya Al-Quran. Itu terkait dengan materi pengertian hadis, pembagian hadis, macam-macam hadis, kedudukan dan fungsi hadis. Untuk selanjutnya ini halaman 14 nomor 1 sampai nomor 5 bisa dikerjakan, dan nanti untuk kalau ada pembelajaran bisa kita bahas. Sekian, semoga ada barokah dan manfaatnya. Jangan lupa untuk tetap selalu belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi